Bahkan saya baru tahu airport terbaik sedunia sekalipun, lihat tempat sholatnya di mana. 25. 800 juta ringgit. Wih, banyak. Dengan harga Rp1,99 per liter atau sekitar Rp8.000 jauh lebih murah Jauh. dibanding Pertalite RON 90 di Indonesia yang saat ini Rp10.000 per liter. Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Karena 4, perusahaan global lagi cari insurance policy di luar China 47%. dan ASEAN jadi jawaban. Harga RON 95 lebih murah dari Indonesia. Subsidi BBM Malaysia. Hah? Kebijakan subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang diterapkan pemerintah Malaysia justru menunjukkan hasil yang menguntungkan. Hasil yang menguntungkan. Melalui program Budi Madani RON 95 atau Budi 95, pemerintah negeri jiran mencatat penghematan anggaran hingga ratusan juta ringgit hanya dalam hitungan bulan. Ratusan juta ringgit dalam hitungan bulan. Pemerintah Malaysia melaporkan penghematan sekitar 800 juta ringgit sejak program subsidi BBM tersebut diberlakukan pada 30 September 2025. 800 juta ringgit. Wih, banyak tuh. Untungannya sampai segitu Perdana besar. Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa subsidi BBM kini benar-benar dinikmati warga negara Malaysia. Sekaligus efektif menutup kebocoran yang sebelumnya dinikmati jutaan warga asing dan praktik penyelundupan. Penyelundupan. Tapi masih tetap untung ya, walaupun ada case-case yang miring begitu. Malaysia makin untung usai beri subsidi BBM ke rakyat. Makin untung. Menurut Anwar, setiap penghematan dari subsidi BBM dialokasikan kembali untuk kepentingan publik. Wow. Sangat aman. Dana tersebut disalurkan melalui kontribusi tunai rahmah, peningkatan layanan klinik dan rumah sakit, perbaikan jalan serta penguatan infrastruktur nasional. Tapi kok videonya di Program subsidi BBM di video di Malaysia juga Indonesia berdampak langsung pada harga bahan bakar. Bensin RON 95 dijual dengan harga Rp1,99 per liter atau sekitar Rp8.000 jauh lebih murah jauh. dibanding Pertalite RON 90 di Indonesia yang saat ini Rp10.000 per liter. RON 92 13.000 ya seingat saya. Data pemerintah Di sini. Malaysia mencatat sejak September hingga 30 November 2025, sebanyak 13,9 juta dari 16,55 juta penduduk yang memenuhi syarat atau sekitar 84% telah membeli 2,59 miliar liter bensin RON 95 bersubsidi. Berdasarkan survei konsumsi domestik, pemerintah Malaysia diproyeksikan mampu menghemat hingga 4 miliar ringgit per tahun 4 atau miliar 16 triliun rupiah bergantung pada harga minyak global. Nilai tersebut bahkan berpotensi melampaui proyeksi jika tren 2 bulan terakhir terus berlanjut. Mengacu pada keterangan resmi pemerintah Malaysia, program Budi 95 memberikan kuota subsidi maksimal 300 liter per bulan bagi setiap warga negara Malaysia. Per kendaraan ya. Kebijakan ini dinilai menjadi contoh bahwa subsidi energi
Menjadi dapat dikelola contoh. secara efisien, tepat sasaran, dan justru memperkuat fiskal negara apabila didukung sistem data yang terintegrasi. Dan sekarang saatnya, karena di akhir tahun, saatnya untuk menghitung-hitung secara presentasi. Rupanya, selain minyak Malaysia itu mendapat laba atau keuntungan besar, juga mampu mensejahterakan masyarakatnya lewat BBM ini guys, subsidi. Wah, ini terbaik nggak sih? Iya nggak? Dan ini nggak masuk akal saya guys. Padahal di Malaysia itu sudah disubsidi BBM-nya. Harganya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Bayangin aja RON 95 itu hanya Rp8.000. Kalau di sini guys, jangan dihitung ya. Hampir nyaris 2 kali lipatnya. Tapi sudah begitu pun di Malaysia untungnya besar, bahkan menyentuh angka 800 juta ringgit. Itu uang semua guys. Gila, itu nominalnya berapa? Apalagi mata uang Malaysia ini semakin menguat. Oh, heran saya guys ya. Untung dan untung. Itulah yang selalu diraih oleh Malaysia. Walaupun sudah disubsidi besar sekalipun, tetap saja untung. Bahkan untungnya itu jauh lebih besar daripada tahun lalu. Dan saya yakin di 2026 ini Malaysia pasti jauh lebih menyala daripada sebelumnya. Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Karena perusahaan global lagi cari insurance policy di luar China. Dan 47%. ASEAN jadi jawabannya. Tiba-tiba Malaysia jadi sweet spot, stabil, lebih murah dari Singapura, dan sudah jadi pusat semiconductor. Hasilnya, dalam 9 bulan, 47%. Singapura, Amerika Serikat, China masukin 150 miliar ringgit, bukan buat mall, tapi buat chip factory, data center, EV parts, medical tech. 150 juta ringgit. Penang, Johor, Kedah sekarang naik jadi tech hub. Lebih banyak kerja skill, gaji lebih tinggi, SME supply chain juga ikut tumbuh. Tapi ini nggak otomatis buat semua orang. Kalau kita kurang engineer di Malaysia, teknisi, desainer, perusahaan akan ambil expat. Jadi Malaysia sedang di titik billion dollar turnover. Jadi pertanyaannya, investor Indonesia siap ambil peluang ini tidak? Wih, gila kan guys, di 2025 akhir ini Malaysia dinilai lebih seksi di ASEAN untuk para investor menanamkan modalnya. Ini baru 2025 akhir, belum sampai di 2026. Entahlah nanti perkiraannya bagaimana guys. 150 juta. Ya, Ketika sampai di bandara Malaysia versus di bandara yang katanya terbaik di dunia. Singapura. Malaysia Singapura. Dokter tak ini. Oh, ini airport di Where the prayer room? Kuala Lumpur guys ya. Okay, thank you. No prayer room here. Nggak ada musola di sini ternyata kan, jadi kita harus keluar ke arah MRT sih kayaknya. Airport Singapura nggak ada musola. Masa iya sih nggak ada surau di situ? Oh, itu sholat di mana ya? Kok kayak di tempat-tempat penyimpanan barang gitu ya? Ini Singapura nggak sih? Kayaknya airport terbaik ini. Oke guys, dari video yang baru saja kita saksikan, kita lihat ya, kalau untuk masalah memang kita bilang airport terbaik di dunia berbanding dengan airport KLIA yang ada di Malaysia, rupanya kita lihat secara fasilitas saja ya guys ya, untuk musola dilihat mereka ini bisa sholat dengan nyaman, bahkan istirahat di sana, AC-nya juga dingin, ya, tempatnya juga sangat memadai kita lihat. Bahkan saya baru tahu airport terbaik sedunia sekalipun, lihat tempat sholatnya di mana. Kita saksikan aja dari video ini guys ya, ternyata memang ada kekurangannya. Jadi keistimewaannya, walaupun airport di Malaysia ini bukan kelas dunia seperti yang digadang-gadang oleh airport yang ada di Singapura, tapi fasilitasnya sangat
amat memadai, karena itu bisa orang menunaikan ibadah sholat tentunya guys ya, sambil juga istirahat di sana. Ini penting. Mungkin hal tersebut bisa diabaikan oleh negara lain, tapi kalau untuk hal yang seperti ini pasti wajib untuk dilengkapi, karena ini juga bagian yang akan dinilai oleh warga asing jika masuk ke negara tersebut, karena inilah pintu masuk negara mereka. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kesalahan Anda semua mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang luput dari kesalahan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.